Itu saya memimpikan ulama tersebut ya. Di situ beliau menjumpai rumah saya ya, menjumpai rumah saya di Indonesia. Lalu saya salaman. Ketika saya ingin menanyakan beliau beliau ingin pulang, saya menanyakan beliau mau kemana gitu. Katanya beliau mau ke Azhar. Nah, beliau itu siapa? Beliau itu yang kita kenal dengan guru sekumpul Darus Istiqomah, karena ketika kita kita ingin mendapatkan suatu ilmu tertentu, kita harus fokus mengerahkan semua waktu kita ke ilmu tersebut ya, sehingga nanti eh, kita dapat mendapatkan ilmu secara maksimal ya. Karena ketika saya mensyarah kitab ini, saya sisihkan waktu minimal 12 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Hiwar, senang sekali saya Abdullah Al-Fatah bisa menjumpai kawan Hiwar semuanya dalam program podcast Bincang Kitab. Program Hiwar Media menyuguhkan berbagai tema yang menarik dan sangat sayang untuk dilewatkan. Oke, baik kawan Hiwar semuanya. Topik obrolan kita hari ini adalah seputar ilmu sorof. Apa ilmu sorof itu? Bagi pelajar bahasa Arab, sepertinya sudah tidak asing lagi dengan fan ilmu ini di kalangan mereka yang belajar bahasa Arab. Ilmu sorof ini dianggap sebagai ibunya bahasa Arab karena begitu pentingnya peran ilmu ini dalam membentuk kosakata dalam bahasa Arab. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan berbincang untuk mengupas seberapa pentingnya fan ilmu ini dalam memulai belajar bahasa Arab bersama dengan narasumber kita Al-Ustadz Muhammad Nafis LC. Saya akan menceritakan sedikit profil daripada Ustadz Muhammad Nafis LC. Oke, beliau adalah seorang lulusan daripada Fakultas Usuluddin jurusan Hadis dan Ilmu Hadis pada tahun 2022 dan beliau adalah penulis kitab daripada Zainul Wadud fi Syarhi Nazmil Maqsud. Oke. Dan beliau juga aktif dalam mengajarkan ilmu beliau di banyak rumah binaan yang ada di Mesir ini, dan beliau juga aktif dalam memberikan kajian di berbagai forum. Oke Ustadz, kita langsung saja. Ana sapa dulu nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Kawan Hiwar semuanya, ilmu sorof merupakan salah satu ilmu yang wajib sekali dikuasai untuk bisa mampu memahami bahasa Arab. Dan sebagai seorang muslim, kita harus berusaha belajar untuk bisa menguasai bahasa Arab tersebut. Mengapa begitu? Karena kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi, mempelajari bahasa Arab merupakan sebagian dari agama kita, yaitu agama Islam. Nah, langkah pertama, baiknya kita harus mengenal ilmu sorof serta menguasai ilmu ini. Karena ilmu ini adalah modal utama untuk membuka pemahaman kita dalam bahasa Arab, serta sebagai pengantar menuju kepada fan ilmu yang lainnya. Oke, langsung saja sepertinya teman-teman, kita langsung beralih kepada narasumber kita pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada antum Ustadz. Oke, yang pertama sekali, menurut antum, apa itu ilmu sorof? Ya, ilmu sorof atau yang kita kenal dengan nama ilmu tasrif, ya. Ilmu tasrif secara bahasa itu berarti at-taghyir atau at-tahwil min wajhin ila wajhin, suatu perubahan atau perpindahan ya, dari suatu wajah ke wajah yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala bersabda, wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi yaqilun. Itu ada kata tasrif. At-tasrif bermakna at-tahwil min wajhin ila wajhin. Adapun kalau kita pandang dari sudut secara makna istilahi, ya,
banyak ta'rif yang kita temukan di dalam kitab-kitab turas ya. Yang ini saya sampaikan ada ta'rif yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Risalah Mabadil Ulum. Beliau mengatakan dalam kitabnya bahwasanya ilmu sharaf atau ilmu tasrif adalah ilmun yabhasu fihi an abniyatil kalim wa ahwaliha sihatan wa i'tilalan. Jadi bahwasanya ilmu sharaf itu adalah ilmu yang membahas tentang abniyatil kalim, tentang bangunan atau kerangka suatu kalimat, dan juga ahwaliha, ya, perpindahannya atau perubahannya, baik dari huruf-huruf yang sahih atau huruf-huruf yang ada huruf ilatnya, ya, wawu, ya, atau alif, ya. Itu ta'rif sorof ketika kita pandang sorof sebagai ilmu mustakil, ya. Karena kita ketahui ilmu sorof itu menurut istilah mutaqaddimin, ya, dulu itu ilmu sorof itu masuk juga ke dalam ilmu nahwu, ya. Ilmu sorof itu masuk ke dalam ilmu nahwu. Makanya tidak heran para ulama pada zaman mutaqaddimin, ya, beliau mentakrif atau mendefinisikan ilmu nahwu itu adalah ilmun yubhasu fihi an ahwalil kalimal arabi, ya, an ahwalil kalimal arabi ifradan wa tarkiban. Bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkahnya, ya, tingkahnya kalam Arab, baik secara ifrad itu jadi hanya satu kalimat, atau secara tarkib, ya, secara tarkib, secara susunannya. Kalau ifrad di sini ada pembahasan tentang ilmu sharaf, dari bangunan kalimatnya, hanya satu kalimat dibahas, ya, dari fa'ala ke fa'ala, fa'alu, yaitu ifrodan. Nanti juga ada yang tarkiban. Yang tarkiban ini adalah pembahasan yang kita kenal sekarang ilmu sharaf, mungkin, ya, susunan mubtada khobar, ya, fi'il fa'il, ya. Itu ada pembahasan di pembahasan nahwu, di pembahasan nahwu. Itu dia ta'rif dari ilmu sharaf. Makanya tidak heran dulu musannafat atau karangan-karangan para mutaqaddimin, ya, beliau itu memasukkan qodiyah ilmu sharaf ke dalam kitabnya, kitab nahwu, ya, seperti yang kita ketahui misalnya kitabnya Imam Sibawayh, ya, kitab Imam Sibawayh yang wafat pada tahun 180 Hijriah, ya, beliau dalam kitabnya itu Alkitab, ya, beliau memasukkan juga qodiyah ilmu sharaf, ya. Ada juga Al-Muqtadib, ya, karangannya Imam Mubarid, di situ sama, ya, memasukkan qodiyah ilmu sharaf. Cuman ilmu sharaf itu akhirnya dijadikan ilmu tersendiri, ya, ilmu mustakil. Ya. Makanya itu awaluman sonnafa, ya, fi ilmu sharfi, ya, ilman mustaqilan, itu adalah Abu Usman Al-Mazini. Ya, Abu Usman Al-Mazini yang wafat pada tahun 248 Hijriah. Ya, dalam kitabnya At-Tashrif. Itu baru dipisah, ya, ilmu sharaf dipisah dari ilmu nahwu. Mungkin seperti itu. Nah, setelah kita mengenal apa itu ilmu sharaf yang udah Ustaz sampaikan pada, ya, pada teman-teman semua. Kemudian setiap ilmu itu kan pasti ada keistimewaannya, Ustaz, ya. Nah, apa keistimewaan ilmu sharaf ini dibanding ilmu-ilmu bahasa lainnya? Nah, keistimewaannya, sudah pasti ilmu sharaf itu adalah dilihat dari faedahnya mungkin, ya. Salah satu faedah dari ilmu sharaf itu kan al-hifadz ala haqaiq al-lafzin, ya, menjaga kita mengetahui hakikat suatu lafadz. Jadi dengan kita mengetahui ilmu sharaf, kita mengetahui ini lafadz ini maknanya seperti apa, ya. Kalau misalnya lafadz walada dengan walada, ya, itu apa perbedaannya? Nah, itu adalah spesialis di atau fungsi atau manfaat dari ilmu sharaf, ya. Makanya pernah ini ada cerita, ya, kalau di kitab-kitab ilmu hadis itu, ya, di situ ada pembahasan tentang dhabtul kitabah, ya, pembahasan tentang dhabtul kitabah, bagaimana kita menulis suatu hadis dengan secara benar, ya, sesuai dengan kaidah-kaidahnya ulama. Ya, kita ada pembahasan, ada qaulnya Imam Al-Asma'i, ya, beliau mengatakan bahwasanya fa inna bani Israil kafaru bi kalimatin wahidatin, ya, kanat musyaddadatan fa khaffafuha. Jadi Bani Israil itu dulu
dia kafir dikarenakan satu kalimat. Ya. Yang seharusnya satu kalimat itu ditasdid, ya dibaca tasdid, lalu tapi dia membacanya dengan takhfif. Dicontohkan bahwasanya di situ ya, di dalam kitab hadis tersebut dicontohkan Allah bersabda, ya Isa inni waladtuka, ya, ditasdid. Tapi Bani Israel memaknainya bukan waladtuka, tapi dengan waladtuka, dengan takhfif. Nah, itu berbeda ya antara waladtuka dan waladtuka. Ya, kalau waladtuka maknanya ansya'a, ya menciptakan, ya. Ansya'ahu wa ja'alahu mauludan min Maryam. Ya, jadi bukan sebagai anak dari Allah, bukan. Ya, tapi Bani Israel dia mentakhfif. Ya, jadi waladatuka, melahirkan. Ya, maknanya wadoa hamlaha, ya. Wadoa hamlaha. Itu udah sangat berbeda ya. Nah, kalau kita mengetahui ilmu saraf secara benar, ya, maka kita akan mengetahui ini maknanya seperti ini, ya. Kalau ditakhfif nanti maknanya seperti ini, ya. Kalau ditasdid maknanya seperti ini. Kalau multiwazan fa'ala maknanya seperti ini dengan tasdid. Kalau multiwazan fa'ala tanpa tasdid, ya, nanti maknanya seperti ini. Nah, itu ada di kaidahnya ilmu saraf. Oke. Apa namanya, berbeda apa saya bentuknya saja udah memberikan artinya. Iya. Jadi ilmu saraf itu sangat menentukan ya makna suatu lafaz, hakikat suatu lafaz. Oke, sangat istimewa ya ternyata. Kemudian ketika misalnya kita sebagai orang yang ingin belajar sorof gitu, kan setiap apa yang dipelajari itu pasti ada tingkatan-tingkatannya saja. Bagaimana ketika kita ingin belajar dan bagaimana kitab yang harus dipelajari, apa namanya, runtutan kitab itu, marhalahnya ya. Iya. Ya, marhalahnya. Nah, ini sedikit menarik ya. Jadi marhalah yang kita di Mesir, masa kita di Mesir, dan marhalah ilmu sorof yang kita pelajari di Indo itu ada sangat apa ya, ada kontras sebenarnya ya. Kalau marhalah-marhalah yang kita pelajarin di Indo sendiri itu fokusnya hanya kepada tasriful af'al. Ya, jadi tasrif itu ada dua ya kalau di sini. Ada tasriful af'al, ada tasriful asma. Ya, jadi ilmu sorof membahas tentang perubahan fiil-fiil. Ada juga ilmu sorof pembelajaran tentang pembahasan perubahan tentang asma, ya, isim. Ya. Kalau yang di Indo itu fokusnya kepada tasriful af'al. Ya, tasriful af'al gimana? Jadi di Indo itu pasti biasanya ya yang saya temukan di pondok-pondok salaf di Indo, khususnya yang di Jawa, itu yang pertama itu adalah kitab Amsilah Tasrifiyah, ya, Amsilah Tasrifiyah. Nah, itu pembahasan tasriful af'al. Lalu setelah itu biasanya naik lagi ke tingkat kitab-kitab muqarrar, ya, muqarrar yang dikarang oleh pondok-pondok salaf sendiri ya, yang mentafsil penjelasan apa yang ada di Amsilah Tasrifiyah. Ya. Diambil dari beberapa referensi yang banyak ya. Lalu setelah itu masuk ke tahap kitab Nazm Maqsud. Ya, kitab Nazm Maqsud. Nah, yang uniknya di Indo itu ada ilmu yang terpisah tersendiri ya. Yaitu ada yang namanya ilmu qaidus sorfi. Ya. Ada juga ilmu qaidul i'lal. Itu dijadikan terpisah. Ya. Qaidul i'lal ya, misalnya qaidul i'lal itu ada apa namanya? Ada satu kaidah, idza taharakatil wawu awil ya'u, ya, pada fathatin mutasilatin fikil mataiha ubdilat alifan. Ketika kita temukan ada wawu atau ya yang berharokat, ya, jatuh setelah fathah ya, dalam satu kalimat, maka nanti wawu atau ya tersebut diganti dengan alif. Ya, seperti lafaz sona, ya, asluhu sowana. Ya, seperti itu. Itu ada di Indo dijadikan ilmu terpisah, ya, namanya qaidul i'lal. Ada juga ilmu qaidus sorfi, ya, dipisah. Cuman yang kita ketahui yang di Mesir di sini itu berbeda. Kalau di Mesir itu ada pembahasan lain, yaitu mengenai pembahasan tasriful asma. Ya, makanya yang kita ketahui mungkin yang sering dikaji oleh mahasiswa Indonesia sendiri, itu beliau mereka banyak yang mengaji kepada Syekh Fauzi Konate. Ya, kalau manhajnya Syekh Fauzi Konate itu dari awal marhalahnya dari matan bina. Ya, nanti masuk ke tasrif izi, ya. Setelah itu baru masuk ke
kitab Tasrif Muluki. Ya, Tasrif Muluki karangan dari Ibnul Jinni. Ya, di situ banyak tatbik faidul i'lalnya. Ya. Lalu setelah itu masuk ke Safiyah Ibnul Hajib. Nah, ini yang terakhir, Safiyah Ibnul Hajib. Karena itu banyak pembahasan-pembahasan yang tidak ditemukan di kitab-kitab marhalah-marhalah pertama. Ya, seperti pembahasan tasriful asma, ya. Terus segot-segot jama taksir. Ya, situ banyak di pembahasan Safiyah Ibnul Hajib. Ya. Kalau ingin saya sederhanakan mungkin apa ya, untuk manhaj saya sendiri ya, mungkin marhalah awal itu bisa kita pakai matan bina, yang nanti tatbiknya bisa ke amsilah tasrifiyah. Yang selanjutnya, yang kedua nanti bisa pakai nazm maksud, ya, nazm maksud, lalu dengan muqabalah dengan tasrif fizi, ya, tasrif fizi, lalu setelah itu masuk ke tasrif muluki, ya, baru terakhir nanti Safiyah Ibnul Hajib. Mungkin seperti itu. Setelah mengetahui urutan-urutan kitab yang akan kita pelajari, ini kami pernah dengar nih, dan kami juga pernah baca gitu. Antum ini ternyata mengarang kitab gitu, Ustaz. Ya, ngarang syarah gitu. Apa judul kitab yang antum karang itu, Ustaz? Ya, judulnya Zainul Wadud fi Syarhi Nazmil Maqsud fi Ilmi Sharhi. Ya. Dan kenapa dan apa filosofi penamaan daripada Zainul Wadud? Penamaannya ya? Ya, ini penamaannya sebenarnya ada cerita mistis juga ini. Oke. Jadi dulu itu ya saya sempat diberi amanah ya untuk bantu-bantu mengajar di salah satu rumah binaan, yaitu di rumah syariah. Okay. Ya. Di situ dikasih waktu sekitar sebulan ya. Waktu kita sebulan. Jadi setiap saya masuk ke majelis ngajar, saya catat ya sarah-sarahnya, catatan kecil. Setiap saya ngajar saya catat. Besoknya seperti itu terus. Jadi pas di akhir seminggu sebelum khatam itu saya sempat sakit. Ya, sempat sakit. Lalu tiba-tiba ada salah satu ulama besar ya. Itu saya memimpikan ulama tersebut ya. Di situ beliau menjumpai rumah saya ya. Menjumpai rumah saya di Indonesia. Lalu saya salaman. Ketika saya ingin menanyakan beliau beliau ingin pulang, saya menanyakan beliau mau kemana gitu. Katanya beliau mau ke Azhar. Nah, beliau itu siapa? Beliau itu yang kita kenal dengan guru sekumpul. Ya. Guru sekumpul. Nah, nama lengkapnya Muhammad Zaini Abdul Ghani ya. Ya, Muhammad Zaini Abdul Ghani. Makanya kitabnya saya tambahkan ada kata-kata Zainnya. Zainul Wadud yang artinya penghias Allah yang Maha penyayang atau pengasih, ya, kata Al-Wadud ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada cerita mistisnya ya. Okay. Alhamdulillah setelah memimpikan beliau itu alhamdulillah badan saya sehat lagi ya. Besoknya bisa ngajar seperti biasa. Oke. Berarti Masya Allah sekali ya filosofi daripada kitab antum ini ya, Ustaz ya. Dari mimpi ketemu dengan waliullah gitu. Itu sangat luar biasa ya, Ustaz ya. Kemudian kenapa Ustaz memilih Nazm Maqsud? Ya, memilih Nazm Maqsud ini sebagai kitab yang akan antum syarah. Ya. Karena tadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi kitab ini lahir dari tidak sengajaan gitu ya tadi ya. Karena kebetulan saya diminta bantu-bantu mengajar di salah satu rumah binaan ya, di rumah syariah ya. Dan kebetulan disuruh mengajar Nazm Maqsud. Ya, akhirnya setiap ingin ketika saya ingin mengajar, sebelumnya saya tuliskan dulu syarahnya ya. Di selama 1 bulan tersebut alhamdulillah saya selesaikan ya syarahnya. Lalu ketika sudah selesai
ya, saya kasih ke teman-teman ya untuk dicetak sebagai pegangan lah istilahnya. Seperti itu. Kemudian semuanya itu tadi antum katakan berawal dari ketidaksengajaan gitu. Ya. Kemudian setiap orang itu pasti punya metodologi ya saya dalam menulis kitab gitu. Kalau menurut antum sendiri metodologi antum dalam menulis itu seperti apa? Metodologi yang saya gunakan dalam menulis syarah Nazm Maqsud ini ya tentunya dengan manhaj tahlili ya, dengan analisis ya, yakni dengan mensyarah lafaz-lafaz yang terkandung dalam nazm tersebut. Cuman kalau kita lihat dari kitab yang saya tulis ini ada mengandung unsur bid'ahnya. Ya, kenapa unsur bid'ah? Karena di setiap nazm itu saya cantumkan di bawahnya berupa syarah secara ijmali ya, syarah secara ijmali saja. Yang di situ saya cantumkan itu hampir sama mungkin kalau di pesantren-pesantren Jawanya sama seperti makna pegon ya, hanya saja saya mensyarahi dengan bahasa Arab ya, jadi Arab ke Arab ya. Dan juga selain itu setelah mensyarah ijmali makna nazomnya ya, lalu saya syarah juga di bawahnya itu saya kasih syarah berupa apa yang ingin nazim terangkan dalam nazomnya tersebut dengan memberikan beberapa contoh dan juga kaidah-kaidah shorof ketika emang diperlukan ya. Jadi hanya secara global saja saya jelaskan. Nah nanti penjelasan secara perinci saya taruh di hamis atau ta'liqannya. Itu penjelasan tentang mengenai ilat tasrifiyah ya, alasan-alasan tasrif ya, dan juga ada saya jelaskan di situ perkhilafan para ulama ya. Jadi banyak perkhilafan ulama tentang suatu qadiyah tertentu yang saya cantumkan di hamis gitu ya. Misalnya pembahasan tentang mustaqot ya, ada istilah dengan mustaq minhu. Jadi situ ada perkhilafan. Apakah perkhilafan tersebut apakah mustaq minhu ini berasal mustaq minhu ini termasuk masdar ya atau fiil. Ya, kalau kita lihat pendapatnya ulama jumhur basriyin ya, itu mengatakan mustaq minhu atau asal dari suatu kalimat itu adalah masdar. Ya, kalau kita lihat dari jumhur kufiyin yang mengatakan bahwasanya mustaq minhu atau asal dari percetakan suatu lafaz itu adalah dari fiil. Di situ ada juga saya cantumkan kaul-kaul lain ya. Ada 4 kaul ya di situ saya cantumkan. Yang juga dita'liqkan saya juga memberikan tafsiran atas makna-makna gharib ya, makna-makna gharib itu saya cantumkan di ta'liqkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil cukup, ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh nazim ya, jadi cukup membaca syarah yang di tengah ya. Tapi kalau ingin mengetahui pembahasan lebih lebar lagi ya, perkhilafan ulama, bisa membaca di ta'liqannya ya, seperti itu. Nah ini juga yang ingin saya sampaikan, kenapa membuat syarah lagi ya, padahal sudah banyak syarah-syarah nazm maqsud ya. Misalnya di Masisir itu ada syarahnya Aunul Ma'bud ya, ada juga syarahnya Halul Ma'bud ya. Itu saya ambil kenapa saya mensyarah lagi, karena ketika saya lihat beberapa kitab yang mensyarah nazm maqsud itu ada pensyarah yang mensyarah secara lebar sekali ya, seperti misalnya kitab Halul Ma'bud ya, karangan dari Syekh Muhammad Ilis ya, Syekhul Malikiyah. Beliau itu mensyarah secara lebar ya. Lalu ada juga yang mensyarah kitab yang menurut saya itu tartib atau susunannya kurang begitu memahamkan ya, kurang begitu memahamkan, dan juga ada beberapa contoh atau pembahasan yang belum dicantumkan ya. Semisal dalam pembahasan mustaqot ya, yang kita kenal mustaqot itu ada 10 ya, dari fi'il madi ya, fi'il mudhari, fi'il amar ya, isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musybihat ya, ada isim makan, isim zaman. Di situ belum dijelaskan tentang isim tafdil dan isim alat
Ya, jadi pada syarah yang saya tuliskan ini saya tambah beberapa qadiyah sorfiyah yang sekiranya belum ditemukan dalam kitab-kitab syarah sebelumnya. Dan tengah-tengah lah istilahnya ya, nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu singkat seperti itu. Kemudian menurut Ustadz itu ketika seorang menulis kitab atau seorang mengarang kitab itu pasti ada tantangan gitu. Ya. Nggak mungkin untuk adanya tidak ada tantangan gitu. Dan ketika antum menulis kitab, apa tantangan yang yang antum alami? Tantangannya ya mungkin ya istiqomah mungkin ya, seperti itu ya. Harus istiqomah karena ketika kita kita ingin mendapatkan suatu ilmu tertentu, kita harus fokus mengerahkan semua waktu kita ke ilmu tersebut ya, sehingga nanti kita dapat mendapatkan ilmu secara maksimal ya. Karena ketika saya mensyarah kitab ini, saya sisihkan waktu minimal 12 jam ya. Jadi saya menghadap laptop, saya tulis ya, itu sekitar sehari 12 jam gitu ya minimal. Dan juga mungkin tantangannya kadang ada beberapa referensi yang susah ditemukan gitu ya. Karena di tengah-tengah kita mensarai, tiba-tiba wah ini sepertinya perlu pembahasan yang tafsil ini, gimana kita cari pembahasannya. Akhirnya kita cari referensi-referensi lain. Jadi perlu banyak referensi dalam menuliskan syarah suatu kitab seperti itu. Oke. Kalau udah nulis satu kitab gitu, pasti ada ambisi ya. Ambisi untuk setidaknya mencoba untuk menulis kitab yang lain gitu. Menurut antum ada rencana nggak untuk menulis kitab yang lain? Kalau rencana mungkin ada ya. Rencana mungkin ada beberapa tulisan yang udah ada di kepala, cuman belum kita kita tuliskan ya, belum kita tuliskan. Sementara ini mungkin saya ingin fokus ke S2 dulu ya. Mungkin kalau ada rezeki mungkin nanti bisa apa yang udah saya rencanakan gitu ya, yang ingin saya tuliskan mungkin insya Allah ketika dapat rezeki bisa dituliskan. Oke. Nah, kawan Niwar semuanya, setelah kita mendengar dari Ustadz Muhammad Nafis ini tentang apa itu ilmu sorof dan tadarus dalam belajar kitabnya gitu. Kemudian beliau sebagai orang yang mengarang kitab gitu. Kemudian kitab beliau itu filosofi penamaannya seperti apa. Kemudian apa saja tantangan yang beliau dapati dalam dalam belajar dan mengajarkan ilmu sorof ini. Dapat kita ambil dari sini banyak pelajaran gitu dan motivasi untuk lebih lebih giat dalam belajar, terutamanya ilmu sorof ini. Kemudian dan motivasi untuk menjadi orang hebat seperti antum Ustaz, nulis kitab gitu. Kemudian mungkin ya kalau dalam dalam jangkauan kami itu mungkin masih terlalu Ustaz untuk sampai ke jenjang seperti antum ini. Waduh berlebihan ini. Gitu. Jadi kawan Niwar semuanya, setelah kita berbincang dengan Ustadz Muhammad Nafis ini dan mengenal lebih dekat apa itu ilmu sorof, akhirnya kita tahu hakikat ilmu sorof itu apa dan apa keistimewaannya. Juga betapa pentingnya kita mempelajari ilmu ini. Setelah ini, ayo kita langsung nih belajar ilmu sorof ini. Karena kita nggak akan menguasai bahasa Arab itu kalau kita tidak paham sorofnya saja, pastinya gitu. Dan mungkin itu saja, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nafis yang telah bersedia hadir dan duduk podcast bersama kita dan berbagi ilmunya. Semoga sukses selalu, amin, dilancarkan dalam studi dan segala urusannya Ustadz, dan diberi keberkahan dalam setiap perjalanannya. Oke, untuk kawan Hiwar semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Abdullah Al-Fatah sebagai host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.